Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Citra hadir. Ijuan, Lingga. Hadir. Untuk Google Classroom-nya sudah dibuka semuanya? Sudah Pak. Ya. Untuk materi hari ini, kompetensi dasar dan indikatornya adalah menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Lalu membuat slide untuk presentasi. Bisa jawab, nanti saya kasih nilai plus. Apa kita ambilnya Microsoft Office, PowerPoint? Karena itu lebih familiar. Tujuannya apa belajar ini? Apa untungnya untuk kehidupan kalian nanti ke depan? Sangat banyak manfaatnya, gitu kan? Untuk apa saja? Nanti kalian misalnya sekarang kan masih kelas 10. Nah, kalian nanti membuat karya tulis ilmiah pada kelas 11. Otomatis kalian nanti disuruh membuat laporan dan harus bisa mempresentasikan. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mempresentasikan. Kali ini, nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran presentasi dengan menawarkan fungsi hyperlink pada Microsoft Office PowerPoint 2013. Sebelum dilanjut ke materi pokok, Bapak akan mengadakan dulu pretest. Jadi ngecek kemampuan kalian sebelum mempelajari ini, gitu. Untuk tesnya silakan kalian buka dulu Google Classroom ya. Nah, di sini ada pretest dan post-test. Ini bisa kalian lihat langsung. Ada yang antara nilainya 20 gitu. Ya, bervariasi ya. Nah, nilainya masih rata-rata di bawah KKM, di bawah 70. Kita lihat nanti di akhir ya, setelah pembelajaran ini. Nanti saya ingatkan lagi, kalian boleh bertanya ya, ataupun boleh menjawab pertanyaan dari teman. Siapa saja yang bisa menjawab itu akan jadi nilai plus gitu. Selanjutnya, ini baru masuk ke poin materi pokoknya. Kalian boleh siapkan catatan untuk menulis hal-hal penting ya dari materi ini. Menautkan fungsi hyperlink pada slide Microsoft Office PowerPoint 2013. Bisa tolong bacakan. Fungsi utama dari hyperlink adalah sebagai penghubung antara slide dan file di luar PowerPoint. Hyperlink dapat digunakan untuk menautkan ke halaman web, menautkan ke dokumen baru, menautkan ke tempat dalam dokumen yang sudah ada, atau menautkan memulai pesan ke alamat email yang diinginkan. Langkah menautkan fungsi hyperlink. Ada menautkan ke situs web. Yang kedua, menautkan ke suatu tempat dalam dokumen. Untuk langkah-langkah ini sudah saya share di Classroom. Ada pada RKPD dan bahan ajarnya sudah saya share. Ini menjadi dua kelompok saja karena ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang sebelah kanan saya ini adalah kelompok 1, yang sebelah kiri saya ini adalah kelompok 2. Kelompok 1 membuat hyperlink dengan ke web, yang kelompok 2 membuat hyperlink yang ke file. Saya akan jelaskan satu persatu langkahnya. Nanti saya simulasikan membuat sebuah objek-objek yang menarik ya, yang tidak disangka bahwa itu adalah sebuah tombol hyperlink. Yang penting pada slide tentang isinya, kamu membuat sebuah link ditampilkan itu cukup poin-poin pentingnya. Lalu, Pak, setelah ini apa yang harus diklik? Maka muncullah
existing file on web page. Nah, di sini yang akan menjadikan penentu kamu langkah sebelum oke. Kalau mau linknya web yang mana, kalau mau file yang mana, atau file yang ada di dokumen itu yang mana, langkah selanjutnya apa? Nah, pada bagian address, tempelkan atau ketikkan alamat URL situs web yang ingin Anda tautkan. Address di sini menjadikan sebuah catatan bahwa pada address yang dimasukkan adalah link. Eksekusi akhirnya diakhiri dengan ya. Setelah ini paste di sini. Di link ini tidak akan tiba-tiba bisa kamu paste kalau tidak di copy terlebih dahulu. Syaratnya tadi di awal udah saya ceritakan. Kamu harus terkoneksi dengan internet. Karena apa yang akan ditampilkan di sini berhubungan dengan internet. Saya kasih contoh ya. Kita langsung buat aja. Copy pada address, pastekan. Selanjutnya diakhiri dengan oke ya, untuk menjalankan. Bisa dengan tombol F5. Nah, ketika si tombol ini sudah benar menjadi sebuah hyperlink, ya, kalau dites setelah si slide ini dijalankan atau ditayangkan, mana hasilnya? Penasaran? Yes. Itu hasil yang pertama ketika buat link ke web. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Tadi kan ada web sama ke file. Ya. Bedanya apa ya Pak? Bedanya apa? Kalau pilihnya ke file itu nah dari mana si file itu? Syarat yang berbeda dengan web itu kamu harus koneksi ke internet dan lanjutkan. Lalu pada cara yang kedua adalah menautkan ke suatu tempat dalam dokumen. Nah itu pertanyaan dari kamu. Ya. Itu udah bagus ini, belum dijelaskan sudah jauh ini. Nah gitu kan. Berarti responnya udah cukup membaik. Silakan baca dulu. Pada tahapan ini, langkah yang berbeda dengan tahapan sebelumnya adalah pada pemilihan file yang akan di-linkkan atau dapat langsung memilih file atau membuka dari folder. Nah, kamu tidak langsung copy address, link addressnya pasti di sini. Tapi milih mau nge-link file yang ada di mana. Langkah selanjutnya adalah apa? Selanjutnya pilih file yang akan di-link. Selanjutnya jangan lupa di oke. Jadi Pak, untuk di sini mah addressnya itu udah otomatis ada kalau udah Nah, pilih. kalau address di sini yang tampil pada addressnya apa? Nama file yang kamu pilih, yang kamu pilih. Diakhiri dengan selanjutnya. Untuk menguji keberhasilan hyperlink ini dengan cara klik kanan link yang dibuat tadi tombol atau teks yang dibuat di klik kanan, nanti akan ada hyperlink. Silakan kalian buat linknya sesuai dengan ketentuan tadi. Yang kelompok A bikinnya yang ke web, yang kelompok B bikinnya yang ke file. Silakan sambil kalian kerja membuat. Sambil saya cek langkah-langkah pengerjaannya. Nah, sudah semuanya? Kalau sudah, silakan simpan filenya. Tidak harus di save as ya.
ini masih file yang sebelumnya, kamu hanya melanjutkan saja. Simpan di file yang di drive dan di router yang sama. Cukup save, jangan save as. Gitu. Perhatikan dulu ke depan. Setelah kalian mencoba dari dua langkah tersebut, tadi kewajibannya adalah kelompok A mencoba langkah yang ke web. Tapi saya keliling-keliling ternyata mencoba semuanya. Begitupun kelompok yang kedua, suruhnya yang ke file tetapi mencoba juga yang ke link. Langkah manakah yang menurut Anda paling sulit? Ya, boleh. Menurut saya perwakilan dari kelompok 1, Ya. langkah yang paling sulit itu hyperlink menuju ke file. Ya. Karena sebelum membuat hyperlink, maka file tersebut harus dibuat terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalkan ke web sudah ada gitu, langsung menuju webnya. Kalau Ya. ke file mah harus dibikin terlebih dahulu webnya. Sudah paham? Kalau sudah, ya saya simpulkan bahwa kalau yang ke file itu lebih bagusnya bagaimana? File itu sudah tersedia. Tadi sambil Bapak keliling-keliling ada yang mencoba tapi gagal. Bu Samsi, Pak, saya tidak nge-link. Ya, saya cek langkah awalnya apakah benar. Langkahnya sudah bagus, pembuatannya sudah benar. Apa kendalanya tidak jalan? Langkah yang terakhir yang tidak diperhatikan. Ada pertanyaan dulu? Kekurangannya kelebihannya apa? Kekurangannya adalah satu, kalau dari web harus selalu terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang kita cek ya keberhasilan belajar hari ini. Ya, silakan buka lagi Google Classroom-nya. Sudah terbuka? Saya kasih akses kalian lebih dari satu kali. Karena tadi yang pertama untuk ngetes kemampuan awal, yang sekarang untuk ngetes kemampuan akhir. Dari keseluruhan rata-rata sudah dapat nilai di atas 75. Harapkan untuk lebih banyak mempelajari kembali bahan, media, dan untuk dipelajari materi ini sudah saya share di Google Classroom. Lembar kerjanya sudah saya share di sana. Lembar kerja bisa dikerjakan kapan saja. Tetapi kamu tinggal upload jawabannya di Google Classroom. Jadi kesimpulan hari ini, silakan ada yang bisa menyimpulkan. Nah, Eka mau menyimpulkan. Jadi perlink dapat dilakukan dengan mudah jika menggunakan langkah yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Ada pendapat yang lain? Ya. Pak, izin menambahkan. Ya. Baik, di sini saya akan menambahkan dari kesimpulan dari Eka, yaitu hyperlink itu dapat dilakukan dengan baik dan benar. Nah, perlu kita ketahui hal tersebut itu seperti yang kita pelajari di sini yaitu dua langkah. Yang pertama melalui link, kemudian yang kedua adalah melalui file. Nah, bedanya melalui link ini harus terkoneksi dengan internet, sedangkan jika dengan file mah harus tersedia filenya terlebih dahulu. Saya kasih nilai plus untuk Eka dan Alvaris. Itu sudah cukup baik. Hasil di sini sudah cukup memuaskan. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan minggu depan materinya adalah masih tentang Microsoft Office, fitur yang lain yang lebih menarik dari hyperlink. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Ya, sekarang silakan untuk KM Yosef pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya. Terima kasih untuk
waktunya dan kesempatannya. Sekali lagi semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.